Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara-saudara. 2 hari yang lalu saya mengupload video hasil daripada pembahasan Pak Deki Gadas di channelnya yakni Verbum Veritatis tentang perdebatan saya dengan Elia Miron itu 1 tahun yang lalu. Di mana saya berpendapat di dalam video saya untuk meruntuhkan argumen daripada Elia Miron. Saya berkata bahwa kita tidak perlu untuk meminta bantuan doa daripada orang-orang kudus yang ada di surga, sebab Kristus itu terus mendoakan kita sampai hari ini. Dan apa yang saya sampaikan itu cocok dengan Alkitab, dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Deki itu sungguh-sungguh menguatkan apa yang Alkitab itu sampaikan. Nah, dari video yang saya upload 2 hari yang lalu, ternyata ada beberapa komentar itu yang sama. Dan komentar-komentar itu bunyinya adalah mereka tidak setuju bahwa Yesus Kristus itu mendoakan kita. Sebab ketika dia mendoakan kita waktu dia masih ada di dunia ini. Namun ketika dia sudah ada di surga, maka dia itu Allah. Nah, ketika dia itu Allah, kepada siapa lagi dia itu berdoa untuk menjadi perantara bagi kita manusia itu yang masih ada di dunia ini. Dan komentar-komentar ini bukan cuma 1-2 tapi sangat banyak. Nanti saya coba screenshot dan saya coba tampilkan di sini, saudara akan bisa baca di mana orang-orang ini ternyata sepakat dengan apa yang Elia Miron ini sampaikan. Ya, saya tidak tahu karena mungkin mereka itu belum pernah membaca Ibrani 7 ayatnya yang ke-25, ya, 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, ya, 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya tidak tahu, tapi lewat video ini saya nanti akan memberikan tanggapan ataupun juga jawaban atas apa yang mereka pertanyakan. Atau mungkin juga yang kedua, mereka ini tahu tentang firman Tuhan, tapi karena mereka itu saking mengidolakan Elia Miron, akhirnya mereka tidak melihat apa yang Alkitab ini katakan, tapi mereka itu sudah mengikuti, atau mereka mungkin adalah korban cuci otak daripada Elia Miron, sehingga mereka itu membela apa yang disampaikan oleh Elia Miron. Padahal saya sudah sampaikan di dalam kekristenan yang kita boleh bela itu adalah Injil, ya. Kenapa? Karena Rasul Paulus sendiri sampai di penjara pun juga dia masih terus membela Injil. Dan itulah tujuan kita berapologetika, supaya kita bisa mempertahankan iman Kristen, bahkan juga menyuarakan kebenaran yang pastinya adalah itu cocok dengan yang Alkitab sampaikan. Nah, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan saudara-saudara yang mungkin bingung ataupun juga yang menjadi korban cuci otak daripada saudara Elia Miron. Yang pertama, waktu saya dan saudara mempelajari tentang dosa, maka itu sesuatu yang sangat-sangat fatal bagi manusia. Kenapa? Karena surat Roma pasal 5 ayat yang ke-14 itu berkata bahwa dan karena perbuatan Adam sampai kepada Musa, bahkan juga kepada orang-orang yang hidup sesudah Adam dan Musa, yakni saya dan saudara, kita itu tercemar oleh dosa asal yang diperbuat oleh Adam. Sehingga maut pun juga itu menanti kita orang-orang yang berdosa. Tetapi ayat yang ke-15 berkata, karunia Allah itu tidak sama seperti pelanggaran Adam. Sebab Adam yang pertama itu dia melakukan dosa dan mencemari semua manusia yang lahir di dunia ini. Tetapi Adam yang kedua, yakni Yesus Kristus, itu adalah pribadi yang suci, yang kudus, yang hadir untuk menjadi Adam yang kedua yang mati bagi kita,
menebus dosa kita, dan karena anugerahnya saya dan saudara itu diampuni. Jadi dari sini saya mau mengatakan bahwa ketika Kristus itu mati bagi saya dan saudara, maka dosa pertalian, dosa warisan, dosa asal itu telah diselesaikan. Tetapi ketika dosa pertalian, dosa asal, dosa warisan itu sudah diselesaikan, apakah secara pribadi saya dan saudara tidak berbuat dosa? Jawabannya adalah saya dan saudara masih bisa untuk berbuat dosa. Sehingga 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 itu memberikan solusi ataupun juga informasi bagi kita tentang kita yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kita masih jatuh di dalam dosa. Sehingga Yohanes berkata bahwa kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Yang ada adalah waktu kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia itu akan mengampuni dan akan menyucikan kita. Dari sini saya dan saudara melihat bahwa keimaman daripada Tuhan Yesus Kristus adalah keimaman yang bersifat kekal. Bukan cuma waktu dia ada di dunia, waktu dia tampil, dia menjadi anak domba Paskah yang sempurna, dia menjadi imam besar yang sempurna yang di dunia ini. Tapi waktu dia sudah naik ke sorga pun juga, keimamannya itu bersifat kekal. Sehingga waktu saya dan saudara berbuat dosa, maka dia menjadi perantara bagi kita untuk supaya saya dan saudara itu diperdamaikan. Makanya 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 berkata bahwa Yohanes mengatakan demikian bukan supaya kita itu berbuat dosa. Tetapi ketika kita berbuat dosa, maka kita mempunyai satu perantara, yakni Yesus Kristus. Dialah yang menjadi pendamai bagi saya dan saudara, menjadi perantara kepada Bapa. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika dia hadir di dunia sebagai imam besar, maka keilahian dan kemanusiaannya itu sama-sama hadir. Ketika dia ada di sorga, maka keilahiannya itu pun juga tetap berfungsi untuk menjadi pendamai bagi manusia yang berdosa. Jadi, kalau saudara-saudara mengatakan bahwa Yesus itu tidak lagi menjadi perantara, maka saudara sedang menyangkali apa yang Alkitab itu katakan. Karena eksistensi Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar itu bersifat kekal. Baik waktu dia masih ada di bumi maupun juga waktu dia sudah ada di surga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menarik sekali waktu saya dan saudara baca surat Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Di situ ada satu kalimat yang berbunyi bahwa dia yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Nah, saya coba buka kamus bahasa Yunani dan saya menemukan bahwa kata sempurna di situ saudara itu menggunakan kata Yunani panteles, saudara-saudara. Nah, panteles ini berarti lengkap, utuh, sempurna, sepanjang masa. Dan saya coba cocokkan dengan terjemahan daripada Alkitab bahasa Inggris, maka kata sempurna di situ tidak menggunakan kata perfect, tapi sempurna di situ menggunakan kata adermos. Nah, kata adermos ini saudara mengandung pengertian paling terjauh atau terluar. Saudara perhatikan, di sini dari teks yang kita pelajari, di sini jelas bahwa keimaman Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya terjadi di muka bumi ini saja, tapi waktu dia ada di sorga pun juga itu tetap terjadi. Sehingga saya dan saudara tidak bisa menyangkali apa yang Alkitab katakan. Itu yang saya selalu bilang. Manusia ketika melihat ada seseorang yang seakan-akan pandai, cerdas, ya, dan viral, maka manusia atau orang Kristen itu dengan mudah saja untuk mengikuti semua yang dia katakan. Tanda kutip adalah tidak semuanya salah yang dia sampaikan.
Tetapi ada hal-hal yang perlu saya dan saudara gali, teliti, kritis supaya saya dan saudara itu tidak dibawa oleh arus pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, apa yang Elia Myron sampaikan ini bertentangan dengan Alkitab. Kenapa? Karena dia berkata bahwa Yesus tidak mendoakan kita lagi. Sementara Alkitab berkata keimaman Kristus itu panteles, ya, uttermost, itu adalah sepanjang masa, yang terjauh, yang terluar. Jadi ketika dia menjadi Allah yang nyata, yang imanen, dia adalah imam besar yang sempurna. Dan yang kedua adalah waktu dia ada di tempat yang jauh di sorga yang transenden, keimaman dia pun juga itu masih tetap berfungsi untuk saya dan saudara, orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya. Jadi buat saya, orang-orang yang membela apa yang disampaikan oleh para pengajar-pengajar Alkitab yang salah, yang sesat ini, harus benar-benar merubah saudara punya penilaian kepada seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena saya selalu bilang bahwa ketika Rasul Paulus ada di satu kota namanya Berea, waktu dia mengajar saudara di sinagog, pulang orang-orang yang ada di Berea itu bukannya menyimpan kitab suci, tapi mereka itu menyelidiki kira-kira apa yang Rasul Paulus sampaikan itu cocok dengan Alkitab atau tidak cocok. Nah, saudara bayangkan, selevel Rasul Paulus saja itu masih bisa saudara diragukan apa yang dia sampaikan. Nah, masa sekelas Elia Myron saudara terima mentah-mentah. Waktu saya masuk ke room dia tidak punya dalil yang kuat untuk menyangga apa yang saya sampaikan. Sehingga dia langsung meng-kick saya, mengeluarkan saya dari room live dia pada waktu itu. Kalau tidak, dia akan habis-habisan dari saya karena saya sudah menyediakan ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung apa yang saya persiapkan untuk menentukan argumentasi daripada dia. Yang ketiga adalah saya dan saudara tidak boleh melupakan bahwa keimaman Tuhan Yesus Kristus itu bukan keimaman menurut Harun dan keturunan Lewi, tapi keimaman Tuhan Yesus Kristus itu menurut Melkisedek. Saudara sudah tahu Melkisedek itu digambarkan waktu dalam kisahnya Abraham itu dia tidak berbapa, dia tidak beribu, dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Nah, ini merupakan tipologi daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu hadir sebagai imam besar yang alfa dan omega. Ya, bahkan dia menjadi imam besar yang tidak berdosa. Sedangkan keimaman Harun itu dan Lewi itu adalah keimaman yang berdosa. Keimaman yang fana. Kenapa? Karena terjadi di muka bumi ini saja. Sedangkan keimaman dari Kristus itu terjadi di bumi dan juga terjadi di surga. Jadi saudara tidak bisa berkata bahwa Yesus itu hanya menjadi imam besar di dunia ini saja dan ketika dia ada di surga, maka dia sudah selesai. Dan dia itu tidak lagi berdoa buat kita. Makanya waktu saudara dengar penjelasan daripada Pak Deki, di situ kata perantara, di situ adalah the intercessor. The intercessor adalah juru syafaat. Apa itu syafaat? Berdoa, berseru kepada Tuhan. Nah, saya dan saudara harus yang namanya mengetahui kepribadian daripada Allah. Ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan saudara ingat, waktu ketika Stefanus itu saudara dirajam dan hampir mati, dia melihat bahwa Yesus itu berdiri di sebelah kanan daripada Allah. Apakah itu secara fisik pengertiannya? Tidak, saudara-saudara. Yesus diberikan kepercayaan, kemuliaan oleh Allah Bapa sebagai yang terhebat, yang termulia, dan yang tertinggi. Nah, saya dan saudara pun juga harus melihat ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat keimaman Kristus itu menurut peraturan Melkisedek, maka saya dan saudara percaya bahwa keimaman dia itu kekal selama-lamanya. Tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, jadi waktu kita membaca surat Roma pasal 8 ayat 32 sampai 35, tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus untuk saya dan saudara itu bukan hanya terjadi waktu saya dan saudara itu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi waktu kita masih tinggal di dunia ini dan kita berbuat dosa, jatuh dalam dosa,
maka dia itu akan menjadi perantara bagi saya dan saudara untuk memperdamaikan kita. Jadi kepribadian daripada Allah ini saya dan saudara harus bedakan. Sehingga saudara-saudara kita harus melihat dengan utuh apa yang Alkitab itu sampaikan. Nah, saya berharap dari 3 poin yang saya berikan ini, saudara bisa memahami ya. Saudara jangan pernah membela manusia, siapapun dia. Termasuk kalau dia adalah hamba Tuhan. Salah, tetap salah. Dan saya selalu berkata, kalau ada seorang hamba Tuhan yang sudah mengajarkan salah dan dia tidak memberikan klarifikasi ataupun juga penjelasan, bahkan juga dia meminta maaf, itu adalah ciri-ciri daripada nabi palsu atau hamba Tuhan yang palsu. Kenapa? Karena hamba Tuhan yang palsu ketika mereka mengajarkan sesuatu yang salah, mereka gengsi, mereka tidak mau untuk menarik apa yang sudah mereka sebarkan. Ini sama seperti cara kerja daripada iblis yang menyebarkan lalang di antara gandum. Ya, jadi saya berharap saudara-saudara mendengarkan video ini, saudara-saudara belajar firman Tuhan, teliti firman Tuhan. Saya sendiri pun juga, ya, kalau saya satu ketika mengajarkan sesuatu yang sesat, yang salah, saya tidak akan pernah untuk tidak mau rendah hati untuk memberikan klarifikasi maupun juga pengertian ataupun juga permintaan maaf. Kenapa? Karena sekali lagi saya berkata bahwa ajaran ini sangat mempengaruhi kita yang mengajarkan, bahkan orang yang mendengarkan kita. Karena Yesus berkata bahwa kalau ada seseorang yang menyesatkan salah seorang daripada anak kecil ini, maka lebih baik bagi dia untuk mengikat batu kilangan di lehernya dan dibuang ke dalam laut. Bahkan ada seorang teolog besar abad modern namanya Charles Spurgeon. Dia berkata bahwa orang yang mengajarkan ajaran yang sesat adalah orang yang lebih jahat daripada kriminal atau pelaku-pelaku kriminal yang ada di penjara. Kenapa? Karena mereka memalsukan firman Allah lewat mimbar-mimbar, apalagi zaman sekarang bukan hanya mimbar, tapi lewat media sosial yang bisa diakses luas dari seluruh dunia, saudara. Itu sesuatu yang sangat berbahaya. Sehingga Rasul Paulus sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman akan timbul para penyesat-penyesat, bahkan orang-orang Kristen sendiri yang memunculkan para nabi-nabi palsu karena mereka suka mendengarkan dongeng-dongeng, mereka suka mendengarkan hal-hal yang salah tapi itu mengenakan telinga dan lain sebagainya. Petrus pun sendiri berkata bahwa hari ini nabi-nabi palsu sudah pergi ke seluruh dunia untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Kiranya video tanggapan dari saya ini mencerahkan saudara-saudara. Saudara jangan pernah menyerang pribadi, tapi belalah Injil, ya, belalah kebenaran. Sebab Tuhan suka dengan saya dan saudara yang rindu untuk terus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.